Ya, pemirsa, kita akan bahas lebih lanjut terkait dengan kemunculan api misterius di rumah warga di Sleman, Yogyakarta bersama dengan Koordinator Pusat Kajian Pelambatan Entropi Fakultas Teknik UGM, Profesor Alfa Edi Tontowi. Ya, selamat siang Prof. Alfa. Prof. Alfa, ini... Ya, selamat siang. Ya, dari berbagai video yang beredar ini ataupun informasi yang ada begitu ya. Nah, ini menurut Anda apa yang membuat api-api ini tiba-tiba muncul begitu, bahkan menyebar, tambah hari tambah banyak begitu titik-titik apinya ini. Seperti apa, Prof? Sebenarnya tidak misterius ya. Ada satu gas yang itu bisa memantik api itu di suhu kamar. Ini kejadiannya semua di suhu kamar, Mas. Ya kan? Jadi ada yang kita sebut gas yang bisa mantik di suhu kamar itu namanya difosfin. Ada difosfin, ada fosfin. Yang di situ ada ada P-nya. Jadi ada gas pH 3, ada gas P2H4. Itu adalah suhu-suhu yang bisa nyala sendiri di suhu kamar. Tetapi nyalanya kan mesti ada material. Jadi kalau dalam segitiga api ya, itu ada yang 3 elemen yang memantik api itu. Satu adalah bahan bakar, yang kedua adalah oksigen, dan yang ketiga adalah suhu. Nah, suhu yang terjadi di setiap titik api itu adalah di suhu kamar, lingkungannya. Kemudian oksigen itu kan dari udara sekitarnya. Tapi bahan bakar yang dibawa itu adalah bahan bakar yang seperti tadi kalau di video-video itu ada karpet, ada plastik, ada tekstil atau itu adalah material-material yang mudah terbakar. Jadi saya kira di situ itu gas-gas itu muncul spontan memang, tapi kemudian habis. Jadi hanya spontan. Nah, munculnya spontan itu kemungkinan dari bawah itu. Dari bawah nyemprot ke atas, itu mengenai material-material yang mudah terbakar. Dan karena gasnya itu adalah gas yang nyala sendiri di suhu kamar, yang seperti yang saya sebutkan, ini baru dugaan ya. Dugaan kami adalah gas yang bisa nyala suhu kamar itu diantaranya adalah pH 3, itu fosfin, dan P2H4 atau difosfin. Nah, dua gas ini yang kemungkinan itu potensinya ke situ. Nah, dari mana gas-gas itu? Gas-gas itu kan mengandung P. Jadi sumber bahannya salah satunya mungkin ya, ini dugaan. Dugaan itu adalah mungkin limbah-limbah bulu, limbah tulang, barangkali limbah di ayam itu kan juga mengandung unsur P. Karena terjadi dekomposisi organik ya, oleh bakteri anaerobik. Bakteri anaerobik itu membutuhkan untuk metabolisme dan menghasilkan gas-gas itu tadi. Jadi dugaan dari tim kami dari Pusat Kajian Pelambatan Entropi FTUGM itu seperti itu, Mas. Tapi juga mungkin gas-gas lain mungkin ada di sekitar situ. Misalnya ada hidrogen dari alat ukur kan pernah kita detek di situ, itu muncul ada hidrogennya. Tapi juga di beberapa tempat itu yang awal-awal dulu itu kan ada gas metan, tapi awal. Tapi akhir-akhir ini kalau kita lihat gas metan itu kan nyala sendiri di suhu 500 derajat Celcius. Jadi kita kayaknya nggak mungkin kalau metan nyala sendiri karena 500-an derajat Celcius. Kemudian yang potensi, yang dugaan kami yang dekat-dekat ini kemungkinan itu pH 3 dan P2H4 yang itu sumbernya dari limbah-limbah di pemotongan ayam itu. Oke. Ya. Dan munculnya itu sporadis. Ya. Mungkin dari kolam itu barangkali ya, itu akan meresap ke di bawah tanah itu, kemudian muncul di berbagai tempat. Sebenarnya tidak hanya di rumah itu, mungkin di permukaan tanah yang lain mungkin ada. Kalau ada barang-barang yang mudah terbakar di atasnya, ya terbakar. Terutama misalnya kertas, ada plastik, ada. Tapi kayu kan enggak, belum kuat kalau kayu.
Ya, Oke. itu. Baik, baik. Prof. Alfa, jadi kalau misalnya gas dari metana ini yang di bawah tanah ini nggak mungkin lah ya, itu kan karena memang suhu harus 500 begitu ya, jadi nggak 500 mungkin itu. derajat, kalau 538. Iya, nah itu. Ya. Nah, berarti tadi kayak misal tadi Prof bilang dari udara, suhu, dan juga bahan bakar, bahan-bahan iya. yang mudah terbakar itu, jadi itu memang bisa dibilang tiba-tiba akan muncul api itu, seperti itu? Kalau bahan bakarnya kan sebagai bangunan ini sudah berdiri pemicunya kokoh tadi, begitu ya? nyala di suhu kamar, iya, nyala. Oh, bisa tiba-tiba menyala ya, Prof? Iya. Baik, baik. Karena Jadi salah itu satu kemungkinan juga tadi yang gas adalah tadi, itu nyala limbah. sendiri loh, Mas. Aha. Gas itu nyala sendiri di suhu kamar loh. Kita berada di suhu kamar itu kan kira-kira suhunya ya sekitar 30-an derajat, 38. Ya. Itu Oh, bisa nyala sendiri. Baik, baik, baik. Nah, lantas bagaimana kemudian hal atau cara yang perlu dilakukan untuk mendeteksi awal mula atau penyebab munculnya api misterius ini? Nah, sekarang itu kan indikator-indikator yang ada, itu kan sudah nampak ya. Jadi kalau ada bahan yang mudah terbakar di atasnya, itu kan kemudian terbakar. Oh, itu ada titik api di situ. Berarti itu ada kemungkinan ada semburan gas dari bawahnya. Gitu. Seperti yang di video ini kan di ketinggian kira-kira 2 meter itu. Centelan itu. Ya kan? Iya. Itu nyembur dari bawah, kena bahan itu, ya terbakar. Dan mitigasinya saya kira adalah bahan-bahan yang mudah terbakar itu dipindahkan ke tempat yang lebih aman. Di situ kan masih ada tumpuan bambu, tumpuan kardus, tumpuan yang lain itu yang mudah terbakar di area yang berpotensi untuk terbakar. Jadi selama tempat yang lebih bahan-bahan amannya itu gimana masih nih? ada di sekitar Udara itu, terbuka atau bagaimana, Prof? di udara terbuka, Baik. Nggih. Oke, baik. Jadi memang harus memperhatikan juga ya, ini barang-barang yang mudah terbakar, apalagi mengingat itu ada banyak sekali limbah yang tadi dari hasil potong ayam seperti itu. Jadi ini perlu diperhatikan ternyata seperti ini. Ternyata bisa saja api muncul seperti itu ya, Prof ya. Baik. Iya, Mas. Selama ada bahan-bahan di atasnya yang mudah terbakar, itu pasti terjadi kebakaran lagi. Baik. Baik, terima kasih atas informasinya, Prof. Ini bawa insight sendiri terutama bagi warga di Sleman saat ini yang sedang nonton berita Satu Siang. Ya, benar-benar bahwa ini bisa termitigasi dengan baik seperti itu. Terima kasih Ketua Pusat Kajian Perlambatan Entropi Fakultas Teknik UGM, Prof. Alfa Edi Tontowi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di berita Satu Siang. Selamat siang, salam sehat selalu, Prof. Sama-sama, Mas. Semoga cepat selesai. Baik.